Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Di pagi yang cerah ini, saya mengajak kembali kepada rekan-rekan yang sehobi, yang sama-sama peternak, akan membahas yaitu maggot. Baiklah, akan saya jelaskan sedikit terkait dengan maggot. Maggot itu adalah sejenis dihasilkan dari lalat BSF. Lalat BSF ini tidak sama dengan lalat hijau. Kalau lalat hijau itu ciri-cirinya biasanya lebih kecil daripada lalat BSF. Kalau lalat BSF itu menyerupai dengan seperti lebah hitam panjang, sedangkan lalat hijau itu biasanya kecil bulat. Tempatnya pun biasanya kalau lalat hijau itu tempatnya jorok, tempat yang lembab. Kalau lalat BSF itu tidak, tempat yang kering, rasanya itu lebih higienis. Makanya saya tertarik untuk berbudidaya tentang maggot. Kebetulan saya memiliki peternak ayam, tentu sangat membutuhkan pakan yang berkualitas, protein tinggi, tetapi murah. Makanya saya berusaha untuk mengembangkan dari maggot ini. Kebetulan saya sudah lebih kurang 20 hari melakukan budaya maggot, mulai dari beli telur sampai perubahan dari repupa ke pupa. Maka nanti hasilnya atau yang telah menjadi pupa itu akan saya kembangkan lagi untuk menjadi lalat. Makanya saya telah membuat tempat atau kandang dari lalat tersebut. Maka telur yang saya beli tadi saya tempatkan di situ, saya tutup dengan daunan. Lebih kurang umur 4-5 hari itu akan menetas menjadi bahasanya itu larva atau maggot tadi. Makanya saya ingin mengajak rekan-rekan untuk berbagi ilmu. Nah, ini termasuk prospek yang bagus. Di samping untuk pakan ternak, pakan ikan, juga bisa dijadikan bisnis. Ada juga yang bertanya kepada saya, apakah kita berternak dari lalat BSF tersebut itu tidak bertentangan dengan agama? Maka saya mencari-cari info, mencari keterangan. Ada salah satu ustadz di Mekah itu mengatakan kita boleh berternak BSF karena peruntukannya tadi untuk apa? Walaupun itu memang sejenis binatang yang haram, tapi pakan ini peruntukannya untuk apa? Ini kan bukan untuk dikonsumsi oleh kita sebagai manusia, tapi itu sebagai untuk pakan unggas. Dan juga kita jualnya untuk apa? Kita jualnya kan untuk pakan, bahasanya itu manfaatnya, mudaratnya. Maka saya tetap lanjut untuk peternak dari BSF ini, karena di samping itu lalat BSF ini itu bisa menghasilkan dari maggot tadi, itu bisa untuk pakan dan unggas karena proteinnya lebih tinggi. Bahkan ada teman saya juga yang ada di Payakumbuh itu 50% pakannya itu dari maggot dan anzola. Jadi hasil dari peternak itu sangat besar. Bahkan teman saya itu mengatakan jika kita ingin berternak maka kita harus mencari solusinya dulu, yaitu salah satunya pakan. Beliau itu lumayan juga hasil dari BSF tadi untuk pakan ayam. Jadi bертernaknya itu sangat menjanjikan. Dari hasil dari pakan 50% dari pakan alam tadi, beliau itu 1 minggunya itu bisa menghasilkan lebih menjanjikan. Bahasanya tuh 4 kali gaji saya. Makanya saya juga tertarik dengan
info yang telah diberikan oleh beliau. Jadi beliau itu tidak pelit dengan ilmu, makanya saya juga tidak pelit sama ilmu. Saya tidak takut bersaing dengan rekan-rekan yang lain, bahkan justru saya ingin bersama-sama mengajak, marilah kita sama-sama membangun negeri ini dengan potensi, dengan pengetahuan, dengan hobi yang ada. Ibaratnya itu, jadikanlah hobi itu sebagai bisnis, bukan bisnis sebagai hobi. Kalau bisnis sebagai hobi, maka akan rugi. Tetapi apabila hobi dijadikan bisnis, insya Allah itu akan menjadi baik atau manfaatnya ada, bukan mubazir, tidak sia-sia. Baiklah, saya akan mengajak rekan-rekan kepada rekan-rekan untuk menuju ke tempat calon dari kandang dari BSF saya. Let's go. Di sini ukurannya lebih kurang 2 meter lebarnya, tingginya 2 meter 10 dan panjangnya lebih kurang 3 meter. Ini saya lantai karena sistemnya panggung, dan juga di sini saya bikin 2 sekat. Ini sekat yang pertama, nanti tempat pintu masuk ini akan di dinding mati, karena di sini nanti akan saya tempatkan yaitu maggot tadi yang akan berubah menjadi lalat BSF. Di sini nanti bahasanya tuh repupa ke pupa, baru menjadi lalat keluar ke tempat ini. Tempat ini yaitu tempat untuk bermain lalat BSF tadi. Nanti akan saya kasih daun-daunan, dikasih pakan, dikasih tempat bertelur. Di sini pakannya nanti akan saya kasih seperti buah-buahan, seperti nanas, karena nanas itu aromanya sangat tajam. Lalat BSF akan sangat suka, berbeda dengan lalat hijau. Lalat BSF ini setelah dia kawin 4 hari 5 hari dia akan mati, maka akan berserakan di sini. Makanya tempat ini harus panggung agar hama tidak bisa naik ke atas, karena di sini banyak sekali nanti bangkai-bangkai hama seperti semut, itu sangat menyukai. Kita taruh nanti itu baskom yang diisi air atau yang lainnya. Di sini nanti akan di atap transparan. Di sini di atap transparan, sebagian dari seng putih dan seng biasa. Tempatnya tidak boleh lembab juga, tempatnya harus tetap kering. Di sini nanti akan dipasang ram atau kelambu agar lalat BSF-nya tidak keluar. Demikianlah tadi beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan lalat BSF dan kandangnya. Mudah-mudahan apa-apa yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat, dapat berbagi ilmu bagi kita semua. Mudah-mudahan kita para petani dapat saling bekerja sama, saling bahu-membahu untuk dapat mengembangkan ternak secara baik individu ataupun secara skala besar. Jika ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Selanjutnya, apabila ada komentar atau saran, berikan komentar di channel kami agar dapat lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak.